Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Amelia SPD, Guru Produktif di jurusan Akuntansi pada SMK Karya Nasional Sinawahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk mata pelajaran administrasi pajak, yaitu mengenai PPh Pasal 21. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran administrasi pajak kelas 11 akuntansi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang PPh Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan yang dibayar karyawan atau pegawai. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan dunia kerja dan penggajian yang nantinya sering kita ketemui di kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri. Melalui video ini kita akan belajar mengenal pengertian PPh Pasal 21, siapa saja yang dikenakan pajak, cara menghitungnya, dan contoh soalnya. Jadi, simak video ini sampai selesai agar kalian semakin paham tentang administrasi perpajakan di Indonesia. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Pengertian PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Fungsi dan peran PPh Pasal 21 merupakan sumber penerimaan negara yang penting untuk membiayai pembangunan nasional dan fasilitas umum. Contoh fasilitas umum yang dibiayai pajak ada jalan raya dan jembatan, lalu lintas dan penerangan jalan, sekolah negeri, rumah sakit, dan puskesmas pemerintah. Beberapa contoh di Indonesia, misalnya ada BPJS Kesehatan. Nah, tujuan pembiayaan fasilitas umum melalui pajak adalah agar semua masyarakat bisa menikmati layanan dasar, termasuk yang tidak mampu membayar layanan pajak. Ada ya yang BPJS yang dibayar oleh pemerintah itu biasanya dari desa, yaitu namanya KIS itu. Kemudian, subjek pajak PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Berikut adalah kategori subjek pajak yang dikenakan PPh Pasal 21. Yang pertama, ada pegawai tetap, contohnya di sini guru tetap, kemudian karyawan kontrak. Pegawai tidak tetap, contohnya satpam harian, ada pekerjaan mingguan. Kemudian untuk penerima honorarium, contohnya pembicara seminar atau narasumber. Kemudian penerima upah, contohnya pekerja lepas dan tenaga kerja harian lepas. Tenaga kerja lepas adalah pekerja yang bekerja secara tidak tetap atau tidak terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Istilah lainnya sering disebut freelance. Ya, contohnya misalnya desain grafis, penulis artikel, fotografer, penerjemah, pengemudi ojek online, dan editor video. Itu karena bekerjanya tidak full sehari atau tidak setiap hari. Itu dinamakan pekerja lepas atau tenaga harian lepas. Selanjutnya ada objek pajak PPh Pasal 21. Objeknya di sini ada gaji pokok bulanan, kemudian ada tunjangan. Tunjangan ini meliputi transport, makan, kesehatan, kemudian ada bonus, THR, dan uang lembur, kemudian ada honorarium dan komisi. Tadi ada subjek, kemudian ada objek pajak. Perbedaan subjek dan objek ini apa? Untuk subjek ini, orang atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak. Siapa yang membayar pajak? Kemudian ada objek di sini, sesuatu yang dikenai pajak atau apa yang dipajaki. Ini kan PPh Pasal 21, ini contohnya objeknya gaji pokok bulanan. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya ada tarif progresif PPh Pasal 21. Tarif progresif itu apa? Tarif progresif mencerminkan prinsip keadilan yang berpenghasilan lebih tinggi membayar proporsi lebih besar untuk pembangunan negara. Ya, jadi negara sangat mementingkan kepentingan rakyatnya. Jadi semakin besar seorang tersebut memiliki penghasilan, maka gaji yang dibayar pun, pajak yang dibayar pun semakin besar. Karena di sini sudah ditentukan atau ada aturannya, yaitu di Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, lapisan tarif pajaknya pun sudah ditentukan.
Ya, di sini untuk penghasilan 0,60 juta itu 5%, 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5 miliar 30%. Di atas 5 miliar itu 35%. Nah, ini yang harus dihafalkan lapisan tarif pajaknya. Tuh. Kemudian cara menghitung PPh pasal 21. Yang pertama itu kita cari dulu penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini adalah penghasilan kotor. Jadi di sini gaji pokok ditambah tunjangan ditambah bonus itu diketahuilah penghasilan bruto. Kemudian setelah ketemu penghasilan bruto kurangi dengan biaya jabatan dan iuran. Kemudian setelah itu terdapatlah penghasilan neto ya. Kemudian setelah penghasilan neto didapat baru hitung PKP. PKP itu penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan neto dikurangi PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Kemudian baru dikalikan dengan tarif yang tadi. Tarif progresif. Berapa juta atau berapa puluh juta wajib pajak ini penghasilannya. Contohnya di sini ada Pak Budi, gajinya 5 juta per bulan. Bruto setahunnya 60 juta. Jadi 50 juta dikali 12 yaitu 60 juta rupiah. Kemudian pasti dikalikan dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto yaitu 3 juta. Nah, di sini tidak ada iuran pensiun. Jadi 60 juta dikurang 3 juta, penghasilan netonya diketahui yaitu 57 juta. Nah, penghasilan neto sudah diketahui 57 juta dikurangi 54 juta. 54 juta ini dari mana? Dari PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak Pak Budi. Di sini Pak Budi statusnya TK _0, artinya tidak kawin dan belum mempunyai tanggungan atau tidak mempunyai tanggungan yaitu 0. Sehingga PTKP-nya 54 juta. Nah, kemudian setelah diketahui PKP Pak Budi, berarti kita terapkan tarif progresifnya. PKP-nya kan 3 juta ya. Tadi lapisan tarif pajaknya 0 sampai 60 juta yaitu 5%. Jadi Pak Budi membayar pajaknya 5% dikali 3 juta, berarti 150.000 per tahun atau 12.500 per bulan dengan gaji Pak Budi 5 juta. Sangat murah sekali untuk pembangunan negara. Dengan gaji 5 juta hanya membayar pajaknya 12.500.000. Itu. Jadi ada 4 langkah untuk menghitung PPh pasal 21. Penghasilan bruto, kemudian dikurangi biaya jabatan, kemudian ditambah iuran, kemudian setelah diketahui penghasilan neto, hitung PKP. Neto dikurangi PTKP, kemudian baru diterapkan tarif progresifnya. Selanjutnya di sini ada tadi kan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ya. PTKP itu batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak melindungi penghasilan minimum untuk kebutuhan hidup dasar. Jadi semakin besar tanggungannya ya berarti bayar pajaknya pun semakin dikit. Di sini ada status ya. Misal tadi Pak Budi itu tidak kawin dari 0. Berarti PTKP-nya 54 juta per tahun. Kemudian misalnya tidak kawin, kemudian ada tanggungan 1. Berarti PTKP-nya 58.500.000 rupiah per tahun. Tanggungan meliputi keluarga sedara dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Misalnya di sini statusnya tidak kawin tapi punya tanggungan, bisa di sini ibunya atau adiknya karena meliputi keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus. Di sini kawin, statusnya kawin, tidak ada tanggungan itu 58.500.000. Jadi setiap tambahan tanggungan menambah PTKP sebesar 4.500.000 per tahun. Status kawin menambah 4.500.000 rupiah. Semakin banyak tanggungan, semakin besar PTKP yang diberikan. Maksimal tanggungan yang diakui adalah 3 orang dalam satu keluarga. Misal dalam satu keluarga itu ada 4
4 anaknya atau 4 tanggungannya tetap dihitungnya maksimal 3. Nah, fungsi PTKP itu apa? Melindungi penghasilan minimum wajib pajak agar kebutuhan hidup dasar terpenuhi. Itu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Reni bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta dengan data berikut. Gaji pokok 8 juta per bulan, kemudian ada tunjangan transport 1 juta per bulan. Kemudian Reni membayar iuran pensiun 200.000 per bulan. Statusnya PTKP, tidak kawin dan belum ada tanggungan. Hitung PPh pasal 21 yang harus dibayar Reni per bulan. Yang pertama kita cari dulu penghasilan bruto. Ya, gaji ditambah tunjangan ditambah bonus. Ya, gajinya itu 8 juta per bulan ditambah tadi ada tunjangan sebesar 1 juta. Sehingga diketahui penghasilan bruto Reni yaitu 9 juta. Kemudian dikurangi biaya jabatan. Biaya jabatan tadi kan 5% dari 9 juta yaitu 450.000 maksimal 500.000 ya. Kalau jabatannya itu lebih dari 500.000 berarti di sini dihitung 500.000 saja. Kemudian dikurangi dengan 200.000 tadi ada iuran pensiun. Nah, diketahui penghasilan netonya 8.350.000 dikali 12 per tahun. Jadi gaji Reni selama 1 tahun penghasilan netonya 100.200.000 rupiah. Setelah diketahui penghasilan neto, kita kurangi dengan PTKP Reni. PTKP Reni itu tidak kawin dan belum punya tanggungan, sehingga sama dengan Bapak Budi tadi PTKP-nya sebesar 54 juta. Jadi 100.200.000 rupiah dikurangi 54 juta, hasilnya 46.200.000. Nah, tarifnya berarti untuk Reni masih 15% karena maksimal 60 juta untuk tarif 5% itu. Jadi 5% dikali 46.200.000 yaitu 2.310.000 per tahun, atau Reni membayar pajak sebesar 192.500 per bulan dengan gaji pokok Reni atau gaji brutonya 9 juta, hanya membayar pajak 192.500.000 rupiah itu. Nah, di sini ada soal khusus untuk 11 akuntansi. Nino adalah pegawai tetap di PT Bintang Abadi. Gajinya 12 juta rupiah, ada tunjangan makan 1.500.000 rupiah, ada bonus 24 juta rupiah, iuran BPJS 300.000 per bulan. Kemudian status Nino ini sudah menikah dan mempunyai tanggungan 1. Hitung PPh pasal 21 Nino per bulan. Nah, khusus 11 akuntansi, silakan jawab soal melalui komen dan jangan lupa untuk like video pembelajaran ini dan maksimal untuk menjawab soalnya itu sampai 31 Mei 2026. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar pajak sejak dini.